Back up, tell me what you gonna do now. Come on. Rolling, 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 keep rolling, 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 keep rolling, rolling. Hey, I'm not surprised, motherfuckers. Kali ini mari kita bahas seputar dunia pertempuran UFC. Topik seputar dunia pertempuran bebas tentu tidak ada habisnya. UFC sudah menjadi ajang yang besar, menjadi tempat untuk para fighter terhebat dari berbagai penjuru dunia untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan dengan menjunjung sportivitas. Kali ini saya khusus membahas seorang petarung yang sudah tidak asing di mata dan telinga pecinta olahraga ini, Khamzat Chimaev, petarung yang dijuluki Boris, serigala yang berasal dari Chechnya, adalah salah satu petarung yang handal dan pantas untuk diperhitungkan di dunia tarung bebas ini. Everybody, I come here for everybody. Kill everybody. I'm the champ, I'm the king, kill everybody. Melihat dari apa yang sudah dia capai dan kebrutalannya di dalam arena, tidaklah keliru julukan Boris disematkan pada dirinya. Khamzat lahir di Chechnya pada tanggal 1 Mei 1994. Belajar gulat sejak kecil, Chimaev memulainya sejak usia 5 tahun. Tentu ini menjadi salah satu faktor terbentuknya seorang petarung handal, yaitu Khamzat Chimaev. Memiliki postur tubuh dengan tinggi 190, wajah yang khas dengan janggut dan kepala pelontosnya menambah kegarangan seorang Khamzat Chimaev. Pindah ke Swedia pada tahun 2011, Chimaev telah meraih sejumlah prestasi di kompetisi nasional gulat gaya bebas Swedia. Khamzat Chimaev mulai terjun ke MMA pada 2017. Mencoba memulai di level amatir, Chimaev tercatat 3 kali melakukan pertarungan dan selalu memenangkannya. Chimaev lantas naik ke level profesional. Pada 2018, petarung yang dijuluki Boris itu melakoni 4 duel dan selalu menang. Chimaev masih mengandalkan teknik gulatnya, mulai dari submission hingga bantingan. Namun, jangan remehkan pukulannya. Kemenangan profesional pertama di MMA diraih dari hasil memukul lawannya hingga ia dinyatakan menang TKO. Itu terjadi dalam acara International Ring Fight Arena 14 di Swedia. Dan tibalah saatnya dia memutuskan untuk berdebut di UFC pada tahun 2020. Chimaev turun di kelas menengah welterweight dan middleweight. Tak tanggung-tanggung, nama-nama besar seperti John Phillips, Rhys McKay, dan Meerschaert telah dikalahkannya. Melakukan debutnya di UFC, Khamzat naik oktagon 2 kali dalam selang waktu 10 hari. Belum puas, Khamzat Chimaev juga mampu melahap 3 pertarungan sekaligus 3 kemenangan dalam waktu cuma 66 hari. Hal ini menggambarkan bahwa Chimaev adalah seorang petarung yang sangat kuat dan harus diwaspadai. Sialnya, ia dinyatakan terpapar virus corona menjelang pertarungan melawan Leon Edwards. Pandemi COVID membatalkan hingga 3 jadwal pertemuan mereka. Sampai-sampai beredar kabar Khamzat hampir menyatakan untuk pensiun dini dari UFC akibat sakit yang ia derita. Setelah pulih dari sakitnya, serigala yang cukup lama tertidur akhirnya kembali. Pemburuannya dimulai dengan terjadwalnya pertarungan melawan Jing Liang Oktober tanggal 30 2021 yang berhasil ia menangkan melalui submission pada ronde yang pertama. I'm here with Khamzat Chimaev. Khamzat, of course you're with me. We'll kill everybody. I'll stay here. It's my home. Allahu Akbar. Woo! Berlanjut ke pertarungannya melawan Boris.
Khamzat Chimaev berhasil mengalahkan Gilbert Burns dengan duel berdarah di UFC 273 Minggu 10 April. Duel Chimaev versus Burns berlangsung mendebarkan. Di sepanjang 3 ronde, kedua petarung saling jual beli pukulan hingga berdarah-darah. Burns sebenarnya tampil lebih beringas di ronde kedua, namun Chimaev juga unggul angka di 2 ronde lainnya. Alhasil Chimaev dinyatakan menang angka lewat unanimous decision. Chimaev pun tak segan memuji lawannya itu sebagai petarung tangguh sialan. Chimaev mengaku bahagia bisa menghadapi sulitnya pertarungan melawan Burns. Duel berdarah seperti inilah yang ditunggu-tunggu olehnya. Saya senang. Ini adalah hal yang saya tunggu-tunggu sejak lama. Sekarang, saya berdarah dan merasa lelah. Saya merasa sedikit kesakitan, tapi saya suka hal ini. Baru kali ini Chimaev menang lewat unanimous decision, setelah sebelumnya memastikan kemenangan dengan melakukan KO TKO terhadap lawannya. Ini merupakan kemenangan ke-11 Chimaev dalam karir profesional di UFC dengan rekor tak terkalahkan. Perjuangan Khamzat Chimaev untuk meraih pencapaian yang sekarang tentu melewati banyak tantangan yang berliku, yang akhirnya membentuk seorang Khamzat menjadi seperti yang sekarang. Latihan yang ia jalani sangatlah keras, bahkan dia tidak mengenal libur, kata pelatihnya Andreas Mikhael. Chimaev kini menduduki peringkat ketiga dalam ranking penantang gelar kelas welter. Kemenangan ini berarti krusial bagi Khamzat Chimaev, lantaran membawa dirinya mengalami lonjakan peringkat yang sangat signifikan. Sekedar informasi, Leon Edwards baru saja menjadi juara di kelas welterweight setelah mengalahkan Usman Kamaru di UFC 278. Jadwal pertarungan Khamzat berikutnya terjadwal pada 10 September 2022. Presiden UFC mempertemukan Khamzat dan Nate Diaz di UFC 279. Meskipun banyak yang menganggap Nate Diaz bukan lawan sepadan dan mengunggulkan Chimaev, pertarungan ini akan mengundang banyak perhatian. Mengingat Nate Diaz yang biasa dijuluki gangster, gayanya yang tengil, karakternya yang kuat membuat ia banyak penggemar, khususnya para pecinta olahraga keras ini. Nate Diaz, you just shook up the world. How's that feel? Hey, I'm not surprised, motherfuckers. Pertarungan ini dikabarkan sebagai pertarungan terakhir Nate Diaz. Dia memutuskan untuk pensiun di umur 37 tahun, yang bisa dibilang sudah tidak muda lagi untuk bisa bersaing dengan petarung-petarung muda yang ada di UFC sekarang. Bagaimana menurut kalian para pecinta olahraga keras ini? Siapakah yang akan menang di laga UFC 279 nanti antara Khamzat versus Nate Diaz? Silakan jawab di kolom komentar. Dan nantikan video berikutnya, kita akan membahas nama yang selalu dikaitkan dengan Khamzat, yaitu petarung yang dijuluki The Eagle. Bagaimana sepak terjangnya di dunia bela diri? Nantikan video berikut. Sampai jumpa. Ladies and gentlemen, the technical submission by rear naked choke comes officially 3 minutes 16 seconds. Round number 1, we have your winner, Khamzat Chimaev. I'm here with Khamzat Chimaev. Khamzat, with me. We'll kill everybody else stay here. It's my home. Allahu Akbar. See you next when you step into the octagon.
everybody, everybody.